Saya punya teman seorang ateis dan ada sesuatu yang menarik dari dirinya. Audio Jungle. Audio Jungle. Teman saya yang seorang ateis pertama kali berkenalan dengan saya mengatakan terus terang di depan bahwa I am atheist. Kemudian saya mengatakan apa masalahnya? Lalu dia berkata, agar kamu tahu kalau saya ateis, sehingga kamu bisa mengambil sikap. Apakah kamu akan meneruskan pertemanan denganku atau tidak? Dan ketika kita berteman, obrolan ke depan, kamu tahu bahwa saya adalah ateis. Bagi saya nggak masalah berteman dengan siapa saja, berkomunikasi dengan siapa saja, nggak masalah. Jadi pertemanan kita menjadi pertemanan seperti layaknya pertemanan-pertemanan yang biasa. Pertemanan saya dengan orang-orang yang beragama, teman-teman saya yang taat agama juga banyak, teman-teman saya yang beragama tetapi tidak taat juga banyak, teman-teman saya yang berpura-pura beragama juga banyak. Nah, ini teman saya ini adalah ateis. Beberapa kali kami berbincang-bincang sambil minum kopi, sambil makan siang. Dan selama perbincangan itu, tidak satupun kalimat atau diskusi antara saya dengan teman saya ini yang kemudian mempertanyakan, menyinggung, atau membicarakan tentang Tuhan, tentang agama, tentang kitab suci. Nggak ada. Kalau sedang minum kopi, kita bicara tentang kopi, menikmati kopi, kita bicara tentang makanan yang kita makan, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang kehidupan secara umum. Saya pikir teman saya ini memang asik. Ya, asik loh. Saat ngopi kita bicara kopi, saat makan kita bicara makan, saat melihat banyak orang dengan kesibukannya kita bicara tentang sosial budaya, politik sesekali. Tetapi itu juga jarang banget karena ketika kita bicara politik, saya nggak tahu banyak tentang politik. Mungkin teman saya ini juga nggak tahu banyak tentang politik. Jadi jarang sekali membicarakan tentang politik. Kemudian pertemanan kami menjadi sebuah pertemanan di mana tidak ada pembicaraan tentang agama, tidak ada pembicaraan tentang Tuhan, tidak ada pembicaraan tentang kitab suci, dan segala macam. Kemudian suatu hari saya kurios juga, saya penasaran juga sebetulnya apa sih pandangan ateis ini tentang Tuhan, tentang agama. Jadi suatu hari ketika saya ngobrol, saya membuka sebuah pertanyaan pada teman saya ini. Bolehkah aku bertanya tentang sesuatu yang sedikit privat, yang sedikit pribadi? Oh boleh saja, silahkan katanya. Lalu saya bertanya, bagaimana pandanganmu tentang Tuhan dan tentang agama? Kemudian dia menjawab, untuk yang satu itu saya tidak akan membicarakan. Dan lebih baik kita tidak membicarakan itu. Kalau kita bisa bicara tentang apa yang sedang kita nikmati saat ini, dia mencontohkan kita sedang duduk di sebuah kafe di mall, kemudian dia bilang, kalau kita bisa membicarakan apa yang sedang kita kerjakan saat ini, apa yang sedang kita minum saat ini, apa yang sedang kita makan saat ini, aktivitas kita saat ini, mengapa kita harus bicarakan tentang Tuhan? Mengapa kita harus membicarakan tentang agama? Mengapa kita harus membicarakan tentang kitab suci?
Semua hal itu sekarang tidak ada. Yang ada kopi yang sedang kita nikmati, yang ada makanan yang sedang kita nikmati, yang ada adalah suasana mall yang sedang kita nikmati, katanya. Lalu saya diam. Betul juga ya. Ngapain saya membicarakan sesuatu yang sekarang bukan menjadi hal yang krusial? Hanya karena penasaran saya saja, hanya karena keingintahuan saya saja. Lawang buktinya kita sedang nongkrong di kafe di mall kok. Sedang menikmati kopi. Kemudian teman saya bilang, kalau kamu sedang menikmati kopi bersama saya, kemudian kenikmatannya ini kita pecahkan dengan pembicaraan tentang Tuhan, mungkin Tuhanmu berbeda dengan Tuhanku, cara pandang maksudnya. Mungkin cara pandang agama kita berbeda, cara pandang kitab suci kita berbeda. Ini kopi yang tadinya nikmat bisa menjadi nggak nikmat. Pemandangan di mall yang asik ini menjadi nggak asik, katanya. Saya terdiam sejenak. Iya juga ya. Kalau kita bisa menikmati semua apa adanya sekarang yang sedang kita jalankan ya, sedang ngopi, sedang di mall, di kafe, sedang berada dimanapun juga. Lalu mengapa kita harus membicarakan hal-hal yang saat itu tidak berada di situ, tidak sedang bersama kita? Ini penjelasan teman saya, dan iya juga ya. Sahabat, lalu di lain tempat, di lain suasana, di lain lingkungan, saya bercerita kepada Anda sekarang bahwa saya juga banyak teman-teman saya yang beragama, taat dengan agama. Bahkan mungkin ini adalah mayoritas teman-teman saya beragama. Kemudian saya juga sering nongkrong dengan mereka. Saya sering mengajak teman-teman saya untuk ngopi, untuk makan bareng, menikmati makan siang, atau menikmati sore hari setelah jalan-jalan sore. Nah, teman-teman saya ini rata-rata ketika kita sedang menikmati kopi, karena saya suka kopi dan saya pengkopi, penikmat kopi. Jadi kalau Anda mau kirimin saya kopi ya silahkan, karena saya penikmat kopi dan saya punya koleksi kopi di rumah. Nah, kembali ke teman-teman saya yang beragama tadi. Pada saat kita bicara, pada saat kita diskusi, pada saat kita ngobrol, banyak sekali yang dikeluarkan berupa nasihat, yang berupa ayat-ayat suci, yang berupa nasihat-nasihat dari agamanya, yang berupa cuplikan tentang firman Tuhan, walaupun hanya sebagian, karena kita sedang membicarakan satu topik tertentu yang dikomentari oleh teman saya ini dengan dasar-dasar agama. Atau bahkan kemudian kalau kita sedang duduk di mall tersebut, kemudian mengamati fenomena-fenomena kesibukan. Ada orang yang berlalu lalang, ada yang tergesa-gesa, ada yang santai. Itu pun kemudian sedikit ada komentar tentang perilaku manusia dari sudut pandang agama. Bahkan beberapa hari ini ketika ramai sedang terjadi peristiwa Israel dan Palestina, pada saat makan siang yang dibicarakan tentang konflik tersebut, tetapi dari sudut pandang agama. Agama sudah menetapkan ini, perintah Tuhan sudah mengatakan demikian, ketentuannya demikian dan segala macam. Akhirnya saya menjadi membandingkan akhirnya. Walaupun tadinya saya nggak mau membandingkan. Yang saya bandingkan tentang obrolan tadi ya, bukan tentang agama teman saya yang beragama dan teman saya yang ateis, bukan, tetapi obrolannya.
Yang saya bandingkan itu. Ketika saya ngopi dengan teman-teman saya ini, ngobrol berjam-jam, kemudian bisa dihitung petuah-petuah dari sudut agama yang keluar, kemudian capture tentang kejadian dari sudut agama yang keluar, atau bahkan cuplikan-cuplikan firman Tuhan yang keluar selama mengobrol tersebut. Dan beberapa kali, bagi saya ya, beberapa kali hal itu membuat saya tidak nyaman. Mengapa tidak nyaman? Karena kita sedang menikmati sesuatu yang kita nikmati saat itu. Sedang minum kopi, sedang berada di kafe, sedang makan siang, sedang menikmati sore bersama, gitu. Dan yang kita bicarakan atau yang sedang kita diskusikan bukan sesuatu yang kita nikmati ini. Teman saya berusaha menghadirkan sebuah tema-tema yang tidak sedang kita nikmati. Nah, ini sudut pandang saya. Kadangkala saya menjadi tidak nyaman kalau beberapa kali kita tidak bicara tentang agama, tetapi ada beberapa hal yang kemudian selalu disangkut pautkan dengan agama. Kita tidak membicarakan Tuhan, tetapi ada yang disangkut pautkan dengan Tuhan. Kemudian, kalau saya tadi membandingkan, saya melihat kembali pada saat saya berbincang-bincang dengan teman saya yang ateis, dan ketika saya berbincang-bincang dengan teman saya yang beragama tadi. Saya jadi berpikir, kayaknya kok asik ya saya bincang-bincang dan ngobrol dengan teman saya yang ateis ini. Ini bukan perkara baik dan buruk, bukan perkara benar dan salah, bukan. Saya hanya bicara tentang asik ngobrol tadi. Duh, kenapa kok asik? Ya kalau saya sedang menikmati kopi, yang kita bicarakan ya kopi yang sedang kita nikmati. Saya sedang makan, saya bicarakan tentang makanan yang sedang kita nikmati. Ketika kita sedang berada di satu situasi seperti tadi di kafe, di mall, ya kita menikmati situasi itu. Yang kita bicarakan adalah sesuatu yang sedang kita jalani saat itu. Sesuatu yang sedang kita lakukan saat itu. Bukan sesuatu yang tidak ada saat itu atau belum ada saat itu. Ya saat itu. Sahabat, ini yang kemudian menjadikan saya berpikir kembali dan tercetus sebuah pemikiran. Asik juga ya saya ngobrol dengan teman saya yang ateis ini. Kenapa asiknya? Ya sekali lagi, bahwa apa yang kita bicarakan murni tentang sesuatu yang sedang kita kerjakan saat itu. Tentang sesuatu yang ada saat itu dan sekarang. Kalau dalam bahasa Jawa ya, neng kene, koyong ini, opo anane. Yang dibicarakan hanya itu. Hanya neng kene, koyong ini, opo anane. Ya di sini, seperti ini, apa adanya. Jadi tidak membicarakan sesuatu yang bukan di sini, yang tidak seperti ini dan tidak ada. Jadi saya teringat bahasa Jawa tadi ya. Neng kene, koyong ini, opo anane. Jadi asik bagi saya asik. Dan penikmatan, menikmati saat-saat di sini itu, neng kene di sini atau neng kene, kemudian menikmati saat-saat seperti ini, koyong ini, menikmati saat-saat opo anane, apa adanya kita. Ini ternyata asik. Kita tidak dicampuri dengan urusan-urusan tentang agama. Tidak dicampuri dengan urusan-urusan tentang Tuhan. Tidak dicampuri tentang urusan-urusan tentang firman-firman di dalam kitab suci. Kecuali forumnya itu adalah forum
diskusi agama, kecuali forumnya adalah forum mendengarkan ceramah agama. Nah, kalau saya sedang berada di dalam forum mendengarkan ceramah agama, tentu saya sudah tahu konsekuensinya bahwa yang dibicarakan adalah tentang agama, Tuhan, kitab suci, dan firman-firmannya. Oh, itu tidak masalah. Karena kondisi koyong ini, neng kene, opo anane adalah ceramah agama. Nah, kalau kondisi neng kene, koyong ini, opo anane, itu adalah kondisi minum kopi, ya koyong ini, itu ya kopi. Neng kene, itu ya di tempat kopi. Opo anane, yaitu ngopi apa adanya. Asik. Jadi, tadi saya hanya ingin bercerita tentang teman saya tersebut, yang bagi saya adalah asik untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak ada saat itu. Dan selama perbincangan memang kita tidak membicarakan hal-hal yang di luar yang sedang kita nikmati saat itu. Yang kita bicarakan, yang kita nikmati, yang sedang kita jalani adalah hal-hal yang ada saat itu. Adalah hal-hal yang nengkene di sini, koyong ini, seperti ini, dan opo anane, apa adanya. Ya inilah apa adanya. Inilah situasi saat ini, inilah koyong ini. Dan ternyata asik. Atau bahkan kalau dengan kalimat yang sedikit melebih-lebihkan, itu asik banget bagi saya. Nah, apakah kemudian ketika kita berdiskusi, ketika kita ngobrol, ketika kita berada di satu forum-forum santai, haruskah kita membawa agama, membawa pandangan agama, membawa pandangan Tuhan, membawa pandangan tentang perintah-perintah Tuhan, yang mungkin saja itu akan berbenturan antara satu dan lainnya. Yang mungkin saja itu akan menjadi konsep yang berbeda antara konsep satu dan lainnya. Lalu kemudian kalau saya mengingat kembali teman saya yang ateis tadi, yang asik tadi, yang ngobrol dengan asik tadi, dan ternyata apa yang dikatakan oleh orang Jawa tentang filosofinya neng kene, koyong ini, opo anane, menjadi asik. Ya di sini, seperti ini, apa adanya. Sahabat, terima kasih karena video ini neng kene, di sini, di channel saya. Ya seperti ini, koyong ini, dan opo anane, apa adanya. Mudah-mudahan kita bisa semakin berbuat baik untuk alam semesta, lingkungan, dan sesama manusia. Mudah-mudahan kita semakin bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, sehingga langkah-langkah kita bisa melihat bahwa neng kene, koyong ini, opo anani. Terima kasih banyak sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.